Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena kami selalu merasakan penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjaga melindungi kami sepanjang tahun 2020. Kami mengucap syukur kami boleh masuk pada tahun 2021 ini ya Bapa. Hari ini di hari pertama tahun 2021 kami datang untuk beribadah. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Bapa yang beribadah kepadamu. Biarlah kami beribadah dengan penuh sukacita. Kami boleh memuliakan Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh terarah dan tertuju hanya kepadamu saja. Oleh sebab itu kiranya Tuhan juga menolong setiap peralatan yang kami pakai di rumah kami masing-masing Bapa, agar supaya peralatan boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kami boleh memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik perkataan, perbuatan atau pikiran kami, sehingga kami layak boleh beribadah kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga jemaat GKU Bintaro Jaya yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi ini dalam ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Hari pertama di tahun yang baru ini. Walaupun sepanjang tahun yang lalu kita menapaki hari-hari dengan tak sedikit masalah, baik persoalan hidup maupun pandemi yang belum juga berakhir, tetapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan pada umat-Nya. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan bisa bertemu lagi di tahun yang baru ini. Nafas kehidupan masih ada pada tubuh kita. Olehnya patut kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya, meskipun masih tetap beribadah via online. Ibadah kita mengangkat tema berjudul Providensi Allah Menggerakkan Diakonia, terambil dari firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1-5, dan akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetalepta. Mari tenangkan pikiran dan teduhkan hati dalam bersaat teduh. Menukar perabotan lama dengan yang lebih baik, mengenakan pakaian baru dan merubah penampilan diri. Tentu bukan hanya perkara ini yang kita lakukan berkenaan dengan datangnya tahun baru 2021. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan dan membuktikan bahwa kasih-Nya lebih dari hidup, pasti menginginkan hal yang lebih penting untuk dihayati dan lebih bermakna untuk dijalani dalam kehidupan ini. Betapa baik dan sungguh istimewa, karena pada hari pertama ini, di bulan pertama tahun 2021, kita telah menemukan prioritas. Datang ke rumah Tuhan, menyembah Dia, dan menyerahkan rencana perjalanan hidup selanjutnya dalam kasih dan kemurahan-Nya. Marilah kita berdiri dan bersama-sama memuji Dia. Inilah doaku, ya Bapa.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama tahun 2021 ini, marilah kita bersehati mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Yesus, kita bersyukur karena Tuhan telah menghantarkan kita sampai pada tahun 2021 ini. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita bahagia, tetapi ada banyak juga yang bisa membuat kita kecewa. Tetapi ingatlah, bila firman Tuhan berulang kali mengajarkan kita untuk bersyukur dalam setiap hal, bukan saja untuk hal yang sudah kita alami, namun juga untuk hal-hal yang belum kita jalani. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan nyanyian kita kepada Allah di sorga. Saat gelap
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, serta memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah pengampunan dosa yang berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang dengan jujur dan bersungguh-sungguh mengakui dosanya serta berjanji untuk meninggalkan kehidupan dosa dan segala kecemarannya. Dengan demikian ia layak menerima janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 14-16 yang berbunyi demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara. Marilah kita mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru yang Tuhan sabdakan kepada kita dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melaksanakan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kami bagi kemuliaan Allah. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli di awal tahun 2021 ini dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di tahun yang baru ini. Biarlah kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pendengar yang baik dan sekaligus juga kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman terambil dari Mazmur 100 ayat 1-5 dengan judul perikop, Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Harapan kita semua, tahun ini kita akan lalui dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap keluar sebagai pemenang. Karena kita tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Di tahun 2021, Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia bergerak bersama dengan tema tahunan pelayanan kita adalah Gereja Menjadi Rumah Tuhan yang menghadirkan keadilan dan kebenaran. Jadi ini pembahasan diakonia atau pelayanan bagian yang kedua. Dan sehubungan dengan itu, mengawali tahun 2021 ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema providensi Allah atau pemeliharaan Allah, itu menggerakkan pelayanan atau diakonia. Artinya melalui firman Tuhan hari ini kita semua diajak untuk menyadari bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita.
Dan hal itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pekerjaannya atau pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertanyaan awal yang menjadi refleksi kita adalah apa saja tindakan nyata pemeliharaan Tuhan dalam yang kita alami di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau kita lihat tadi dalam perikop pembacaan kita, ya, ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan begini, kita itu adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah, dan kita juga disebut sebagai kawanan domba gembalaannya. Ya, saudara, ayat yang ketiga ini saja memberikan satu dasar yang meneguhkan iman kita bahwa hidup kita ini bersumber dari Allah. Ya, artinya tidak ada hal yang kita miliki secara pribadi sebagai manusia yang bisa membuat kita berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi yang kita lakukan itu adalah karena kekuatan kita tanpa pertolongan Allah. Ya. Semuanya bersumber dari Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang dalam menjalani hidup, dia bisa berkata bahwa dia bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan, ya. Bagi saya ini kemalangan terbesar yang dialami oleh kehidupan kita manusia, yang dialami oleh orang itu secara khusus, ya. Kalau dia bilang dia bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Sekali lagi saya katakan, hidup kita ini, ya, hidup kita manusia ini bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja, ya, nilai atau bentuk pemeliharaan Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan diakonia atau pelayanan. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita itu dalam ayat yang kelima. Ada 3 hal yang mau dikatakan. Ayat 5 tadi katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat ada 3 nilai, ya, yang menggambarkan tindakan pemeliharaan Allah atau providensi Allah dalam kehidupan kita manusia. Yang pertama adalah pernyataan bahwa Tuhan itu baik. Kemudian yang kedua dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya, ya. Artinya ini bicara tentang tindakan anugerah Allah atas kehidupan kita manusia. Dan yang ketiga, ya, dikatakan di sana kesetiaannya turun-temurun, ya. Bagian ini menjelaskan bagaimana tindakan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Kita lihat satu persatu. Bagian pertama, ya, nilai atau dikatakan tindakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah dikatakan Tuhan itu baik. Artinya setiap tindakan Allah itu mengandung kebaikan, ya. Dari bahasa aslinya kata baik di situ artinya mengandung kebaikan, menyenangkan dan indah bagi kehidupan kita manusia. Nah, ini dasarnya bagi kita untuk memahami bagaimana tindakan pemeliharaan Allah atau providensi Allah dalam hidup kita manusia. Mungkin kita berkata, kalau memang dasarnya dikatakan Tuhan itu baik, ya, mengapa dalam hidup ini saya mengalami hal yang tidak baik, ya? Kalau dikatakan Tuhan itu baik, mengapa saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak indah, ya? Mengapa kalau dikatakan Tuhan itu baik, Tuhan biarkan untuk mengalami kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Kalau dikatakan Tuhan itu baik, mengapa ada orang yang miskin? Mengapa ada orang yang menderita dalam hidup? Mengapa ada orang yang jahat? Mengapa ada orang yang suka menyakiti hati orang lain? Kalau Tuhan itu baik, ya, Tuhan bisa saja buat semuanya itu indah. Tuhan kan bisa saja membuat semua hal itu menyenangkan, ya. Semuanya baik dalam kehidupan kita manusia. Saudara, satu hal penting yang harus kita ingat bahwa, ya, tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak baik, ya. Tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak menyenangkan dan yang tidak indah.
Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas kehidupan kita. Itu hal yang harus kita pahami benar dalam hidup ini. Kenapa? Karena semua hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak indah, itu bukan sifatnya Allah. Ya. Lalu mengapa ada hal-hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak indah terjadi dalam hidup kita manusia? Jawabannya cuma satu. Karena ada dosa. Ya. Dosa merusak semua yang baik yang dipersiapkan oleh Allah bagi kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, mengapa pelayanan atau diakonia yang kita lakukan harus didasarkan pada nilai ilahi. Ya. Meskipun itu kita lakukan di tengah dunia yang penuh dosa, tapi harus didasarkan pada nilai kebaikan, nilai hal yang indah dan hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ya, kita membawa orang untuk mengalami kebaikan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga mereka boleh dibebaskan dari segala hal yang buruk, segala hal yang datang dari perbuatan atau kuasa dosa yang ada dalam kehidupan kita manusia. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah Tuhan itu baik. Tindakan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya, tidak pernah ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan. Hal yang kedua yang kita lihat dari ayat yang kelima tadi berkaitan dengan tindakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, ini yang disebut dengan tindakan anugerah Tuhan, ya, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita manusia. Dan kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8-9, anugerah itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Bahwa kita diselamatkan oleh anugerah itu bukan usaha kita tapi pemberian Allah. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hal kedua yang kita pelajari adalah ada tindakan anugerah yang Tuhan berikan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, providensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya setelah kita menyadari bahwa dasar pertama tidak ada hal yang buruk yang berasal dari Allah, tapi itu semua terjadi karena dosa manusia, maka kita memahami bahwa Allah sejak semula, ya, punya rencana indah untuk menyelamatkan manusia ciptaannya dari hukuman kekal. Oleh karena itu, berkaitan dengan pelayanan atau diakonia yang kita lakukan atas dasar ini, maka ketika kita melayani, ya, ketika kita berdiakoni, maka yang harus kita lakukan adalah membawa orang lain, ya, untuk mengalami tindakan anugerah Allah atau mengalami anugerah penebusan yang Allah lakukan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga mereka boleh berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Semua bentuk pelayanan yang kita lakukan harus bawa orang untuk mengalami anugerah Tuhan. Ya, itu dasar pelayanan kita. Siapapun kita, tidak harus hamba Tuhan, ya, tapi dalam dunia kerja, dunia sekuler, di mana Tuhan tempatkan kita untuk melakukan tugas tanggung jawab di pekerjaan kita, maka hal ini pun harus menjadi dasar dari pelayanan kita. Ya. Dan kita bisa tunjukkan itu dalam gaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga orang bisa melihat secara langsung kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan mereka mau datang untuk belajar tentang kasih Kristus. Sehingga mereka pun mengalami perjumpaan dengan kasih itu. Mengalami anugerah Allah itu. Jangan sampai sebaliknya, ya. Tindakan kita, ya, apakah itu perkataan kita, gaya hidup kita, ya, tidak membawa orang dekat kepada Kristus, tapi orang alergi melihat kehidupan orang Kristen. Ya. Orang tidak suka karena ada hal-hal yang membuat orang lain jauh dari Kristus hanya karena apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang merupakan tindakan pemeliharaan atau providensi Allah yang harus menjadi dasar nilai pelayanan atau diakonia kita adalah tindakan kesetiaan Allah. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Setia artinya tidak berpaling atau tidak berubah dalam situasi apapun. Dan itu semua terjadi karena digerakkan oleh
kebenaran. Kalau Tuhan yang kita sembah tidak setia, saudara, nggak ada satupun di antara kita yang bisa selamat. Ya. Tapi karena Tuhan setia, Allah setia kepada janjinya bagi kita manusia. Oleh karena kita adalah milik kepunyaannya, ya, Ia mengasihi kita, Ia berjanji untuk menolong dan menyelamatkan kita. Maka kita mengalami hal itu. Tetapi yang Tuhan minta adalah kita tetap hidup dalam kebenarannya, supaya kita pun dapat memiliki nilai yang satu ini, berlaku setia kepada Tuhan. Nah, berkaitan dengan pelayanan atau diakonia, apa yang kita lakukan ini pun apa yang kita lakukan dalam pelayanan pun harus didasarkan pada nilai kesetiaan Allah. Artinya, sebagai orang percaya, kita perlu untuk menunjukkan kebaikan Allah bagi sesama, ya, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus bagi sesama, dan kita pun menunjukkan kesetiaan Tuhan bagi sesama kita. Lalu setelah itu, setelah kita mengetahui segala tindakan pemeliharaan Allah dalam hidup ini, ya, melalui kebaikannya, anugerahnya, dan kesetiaannya, maka pertanyaannya bagaimana caranya kita merefleksikan dan meresponi tindakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ayat 1 katakan tadi, bersoraklah bagi Tuhan dan beribadalah kepadanya. Bersorak-sorak artinya meneriakkan dengan keras sifat dan karya Allah di tempat di mana kita berada. Saudara, hal ini tidak bicara kita teriak-teriak tentang siapa Allah dalam kehidupan kita, ya. Tetapi bicara tentang ketegaran hati kita, kemampuan kita, ketegasan kita untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan bagi kehidupan orang lain. Dengan lantang kita menceritakan bagaimana kita mengalami kasih Tuhan atas kehidupan kita. Bersaksi kepada orang lain bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, sehingga orang lain pun diberkati dan dituntun untuk mengalami perjumpaan yang sama, ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen gitu, ya, ketika dengar satu masalah kita bukannya menjembatani persoalan itu selesai, tapi kita malah mengompori gitu, ya, sehingga hal yang harusnya selesai malah semakin terbakar hanya karena kita tidak mampu mengendalikan diri untuk menolong orang lain mengalami kemurahan dan kasih Tuhan. Di samping itu juga kita dapat merefleksikan tindakan pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita melalui ibadah, ya. Bagian berikutnya katakan, ibadah adalah bagian dari cara kita meresponi apa yang menjadi tindakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ibadah bicara tentang penyembahan kita yang kita tujukan hanya kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selama kita ada dalam jalur itu, maka percayalah kita sedang ada dalam respon yang benar terhadap bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita masih percaya kuasa lain selain kuasa Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mengalami kemalangan yang begitu besar, ya, karena tidak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, percayalah pada Tuhan dan alami setiap pemeliharaan providensinya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasakan pemeliharaan Tuhan, kita merasakan bentuk tindakan-tindakan pemeliharaan Tuhan, baik melalui kebaikannya, anugerahnya, kesetiaannya, maka kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan itu bagi kehidupan orang lain. Sehingga waktu orang lihat kita, orang akan berkata, ada kebaikan Allah, ada kesetiaan Allah, ada anugerah Allah yang saya temui melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru, selamat berdiakonia, lakukan pelayanan bersama dengan Tuhan, dan kuasa kasih Tuhan menaungi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik kami belajar firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyadari bahwa
Tuhan terus memelihara kehidupan kami, dan biarlah kami meresponi itu dengan memahami benar bentuk pemeliharaan Tuhan, dan itu kami responi dengan melakukan apa yang benar sehingga orang lain pun mengalami perjumpaan dengan kebaikan, kasih, anugerah dan kesetiaan Tuhan melalui hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami boleh berjumpa bersama dalam ibadah syukur memasuki tahun yang baru, tahun 2021 di hari yang pertama tahun ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beribadah dari tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan kami bagaimana kami menyadari pemeliharaan providensi Allah dalam kehidupan kami. Dan itu yang mendorong kami untuk melakukan pelayanan diakonia di tengah-tengah kehidupan jemaat, bahkan juga di masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, baik keluarga demi keluarga dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu yang dalam 2 minggu terakhir sebelum memasuki tahun yang baru mereka mengalami kedukaan karena Tuhan memanggil pulang orang-orang yang mereka cintai dari kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Ibu Linda Simatau, di mana Tuhan keluarga besar Simatau kehilangan adik terkasih dari Ibu Linda, almarhum Bapak Peri Rei Simatau, kembali ke pangkuan Tuhan. Penghiburan sejati Tuhan berikan bagi keluarga besar Simatau yang kehilangan, dan kami percaya firman Tuhan menguatkan sehingga keluarga boleh memandang kematian ini dengan cara pandang Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Julaster Simamora yang juga mengalami kedukaan karena Tuhan memanggil ibunda terkasih yaitu almarhumah Ibu Lesteria Malau kembali ke pangkuan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Julaster Simamora, ibu dan anak-anak yang saat ini masih berada di Pakat, di kampung halaman mereka. Mari Tuhan Engkau berkati
bersyukur untuk semua acara pemakaman boleh berlangsung dengan baik, dan kami percaya penyertaan Tuhan juga ada bersama keluarga Simamora sehingga mereka boleh kembali ke Bintaro tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga almarhum Bapak Minta Simamora, yaitu istri terkasih dan anak-anak, Ibu Linda dan juga anak-anak terkasih. Mereka kehilangan ayah, kehilangan suami terkasih dari tengah-tengah kehidupan mereka. Namun kami percaya sungguh ya Bapa, Engkau Allah yang mendampingi, menolong, memelihara Ibu kekasih, Ibu Linda dan anak-anak, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dan melalui semua masa kedukaan ini dengan tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat, dan mereka memandang peristiwa kematian ini dengan cara pandang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk Ibu Anik Prihatin, Ibu Rosita Naibaho, Saudara Teofil Efraim Laelu, Ibu Reta Layuk Alo, Ibu Bintang Lastiur Simanjuntak, Adik Rafael Samuel Siahai Mole, Adik Kesia Alicia Naulita Hutahayan, Saudara Frianto Susanto Tampu Bolon, dan Saudara Deprianto Simamora. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 20 Desember yang lalu. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan, baik majelis jemaat, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, TU, koster. Tuhan berkati setiap kami dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami lakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Bahkan persiapan-persiapan kami untuk mengevaluasi pelayanan tahun 2020 dan mempersiapkan program pelayanan tahun 2021, biarlah semua yang kami lakukan hanya berasal dari apa yang menjadi agenda Tuhan bagi kehidupan umat-Mu GKO Bintaro Jaya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan sinode gereja Tuhan GKO. Mari Tuhan Engkau berkati para pemimpin kami, majelis sinode dengan semua biro yang ada, jajaran yang ada. Biarlah apapun program yang akan dilakukan di tahun ini juga kami bergerak bersama dalam tema bagaimana gereja menjadi rumah yang menghadirkan keadilan dan kebenaran. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami bergereja. Bahkan bangsa dan negara kami memasuki tahun yang baru 2021, kami percaya kami masuki dengan penuh ucapan syukur, dan Tuhan berkati pemimpin kami agar apapun yang mereka lakukan biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara kami, secara khusus dari situasi-situasi yang pergolakan-pergolakan yang terjadi, bahkan pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami, syafaat kami saat ini. Kami doakan semua jemaat Tuhan yang lemah dalam tubuh jasmani, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyembuhkan kehidupan mereka. Kami mohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa kami. Kalau dalam hari hidup ini Tuhan ada banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapa ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita, dan dengarkanlah ayat penuntun bagi kita dalam memberikan persembahan syukur yang terdapat dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun yang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari NKB 208 baitnya yang pertama sampai ketiga, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur
Jemaat, marilah kita mendoakan persembahan kita ini. Bapa, terima kasih atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungan yang Kau berikan pada kami. Juga persembahan yang kami kumpulkan ini, Bapa. Tolong kuduskan dan tahirkanlah, Bapa, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan boleh kami semua yang mengelolanya, Bapa, percayakan untuk mengelolanya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami juga untuk mengelola sisa dana yang ada pada kami dengan benar, yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami telah berdoa, mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya, perkenanlah kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita dan menyertai kita selalu di dalam tahun yang baru ini. Dan kita pun juga boleh menapaki seluruh kehidupan kita dalam pimpinan Roh yang kudus. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan Bapa, kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami, di mana rencananya jemaat GKO Bintaro Jaya, Tuhan, kami semua akan memulai ibadah kami kembali secara onsite di GGI yang rencananya dimulai pada bulan Januari ini. Jemaat yang terkasih, berhubung tempat yang terbatas, maka kapasitas yang ada di GGI untuk jemaat beribadah bersama adalah 50 orang. Untuk itu, majelis akan mengajakkan pengaturan mulai dari pembatasan jemaat dengan cara ganjil genap. Misalnya untuk pada tanggal 3 ini adalah untuk giliran para jemaat dengan nomor induk ganjil yang beribadah. Begitu juga kami menghimbau untuk para lansia dan anak-anak untuk lebih banyak beribadah secara online di rumah, karena jemaat juga dapat mengikuti ibadah secara live streaming dari GGI ini. Begitu juga untuk persembahan, kita akan tetap memakai QR Code dan juga secara transfer. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk kepastian berikutnya akan disebarkan melalui WhatsApp grup masing-masing, di mana akan dijelaskan lebih jauh mengenai pengaturan kehadiran dan juga untuk protokol kesehatan yang harus diikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, waktu ini akan terus bergerak dan tidak akan berhenti. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada, layanilah Tuhan, dan berjalanlah dalam waktunya Tuhan. Dan Ia akan terus menuntun saudara melewati tahun 2021 ini. Saudara-saudara kekasih, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Pilihan saudara pada hari ini menentukan hari-hari hidup saudara.
di sepanjang tahun 2021 ini. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya dan berjanji untuk memegang serta memelihara firman-Nya dengan segenap hati. Karena itu saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Nyatakanlah Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pikiranmu, katamu, dan tindakanmu, sehingga seluruh hidupmu merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara dari awal tahun baru ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.